Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zat Febriana Dewa. NIM 20049110010. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu berkaitan peran bidang masing-masing di mekatronika. Kalau menurut saya, di bidang mesin itu adalah sebagai penggerak di sebuah alat, dan di bidang mekatronika itu yang kedua itu elektronika, yaitu sebagai komponen penggerak yang ada di dalamnya isinya. Kalau mesin itu yang menggerakkannya, kalau elektronika itu komponennya dalamnya. Sedangkan informatika adalah software dalamnya sebagai eh, yang memerintahkan komponennya dan mesinnya itu. Semua itu dijadikan satu yang menjadikan ilmu baru, yaitu mekatronika. Lanjut ke nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan komponen elektronika. Yang pertama itu adalah resistor variabel. Resistor variabel itu bentuknya seperti ini. Dan simbolnya seperti ini simbolnya. Ini simbolnya. Nanti nih, yang kedua ini, nih simbolnya yang ini. Terus dia berfungsi menghambat arus listrik, tapi bisa berubah-ubah. Terus yang kedua adalah dioda. Dioda memiliki bentuk seperti ini dioda. Dioda itu dengan lambang seperti ini, dengan panah terus ada panah lagi, ada garis lagi. Terus dia itu menghantar arus ke satu arah. Lalu yang ketiga itu ada IC, integrated circuit, itu seperti ini. Integrated circuit itu simbolnya ini, simbol IC. Terus itu dia berguna sebagai penguat, switching, pengontrol, bahkan sampai penyimpan. Terus yang keempat itu ada resistor tetap, seperti ini, resistor tetap. Dengan lambang itu, resistor tetap itu lambangnya tadi di sini. Ini resistor yang atas, yang paling atas. Itu dia sebagai penghambat arus tapi tetap atau permanen. Yang ketiga saya akan menjelaskan sensor-sensor. Sensor yang pertama itu sensor gerak. Ini sensor gerak. Itu bekerja memancarkan sinyal listrik secara terus-menerus dengan menggunakan gelombang infrared yang terhubung dengan pendeteksi cahaya. Sensor gerak itu biasanya aplikasinya itu ada di pintu otomatis, pintu mall biasanya. Di pintu masuk atau pintu keluar itu mall ada pintu otomatis. Lalu yang kedua itu ada sensor suhu. Ini sensor suhu. Sensor suhu itu secara umum komponen yang mengukur nilai suhu sekitar dirubah ke sinyal listrik. Sensor suhu itu biasa ada di kendaraan motor, juga ada sensor suhu. Di ini yang untuk cek suhu pas COVID itu ada juga. Terus lanjut sensor ultrasonik. Begini bentuknya. Sensor ultrasonik berfungsi untuk mengubah besaran fisis bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Sensor ultrasonik itu biasanya ada di navigasi robot. Itu biasanya ada. Ya, selanjutnya saya akan menjawab nomor 4. Sejauh apa perkembangan robotika hingga saat ini, dan ceritakan robot modern dalam bidang keamanan. Yang pertama itu dalam bidang keamanan itu ada robot di Jepang. Ini robot penilang otomatis. Robot tilang otomatis ini di Jepang, ini robot dilengkapi dengan kamera. Jadi untuk melihat siapa yang melanggar peraturan. Selanjutnya itu ada di bidang industri seperti ini. Di bidang industri itu ada robot seperti pembuat mobil gitu, membantu untuk membuat mobil di bidang otomotif sehingga produksi mobil dapat cepat dan banyak. Terus selanjutnya ada di bidang kesehatan. Bidang kesehatan seperti ini. Kita tahu di bidang kesehatan dokter-dokter di Indonesia juga sudah
sangat canggih-canggih dengan alat-alat baru dan dengan robot-robot baru. Jadi di bidang kesehatan itu. Oke, selanjutnya nomor 5 itu adalah proses input, proses, dan output keterkaitan terhadap mesin cuci. Yang pertama itu kabel dicolokkan, itu input. Terus masukkan pakaian juga input. Sebelum mengaktifkan mesin cuci, pastikan penutup mesin cuci ditutup. Setelah itu sensor tekanan yang berperan sebagai input di pintu mesin cuci tidak tertekan, maka input akan mengirim ke data ke prosesor. Prosesor akan mengirim akuator, kemudian akuator akan mengaktifkan buzzer. Buzzer memberitahukan bahwa pintu belum tertutup, jadi mesin tidak akan bergerak. Setelah kita menutup pintu mesin cuci, maka sensor tekanan dan mesin cuci akan tertekan lalu mengirimkan data ke prosesor, sehingga mesin bergerak. Setelah itu, prosesor akan mengirimkan perintah pada akuator, lalu akuator akan menonaktifkan buzzer. Apabila buzzer mati, berarti pintu sudah tertutup. Terus apabila pintu tertutup dengan rapat, maka mesin cuci akan bisa bergerak atau berfungsi. Selanjutnya itu pada smartphone. Smartphone itu dia yang pertama inputnya itu memasukkan data, mengisi baterai, terus digunakan. Setelah digunakan, dia bisa mengirim pesan, mengirim telepon, itu outputnya. Lalu selanjutnya itu line tracer. Line tracer itu robot yang sangat canggih yang bisa mengikuti garis. Robot ini mendeteksi garis dengan menggunakan sensor infrared. Jadi sensornya dimasukin, terus nanti sensornya bekerja, dikirim ke microcontroller. Kemudian microcontroller akan menggunakan data tersebut untuk memutuskan arah gerak robot, sehingga robot itu bisa mengikuti garis. Itu outputnya. Robot line tracer itu seperti ini macamnya, bisa dilihat ya, seperti ini robot line tracer itu macamnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan nomor 6. Salah satu akuator yang sering digunakan adalah motor. Sebutkan dan jelaskan perbedaan beberapa jenis motor yang ada di pasaran. Akuator itu adalah motor. Contohnya itu perbedaan antara pneumatik dan hidrolik. Sebuah pneumatik itu adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan efek gerakan mekanis, sedangkan hidrolik adalah suatu sistem yang memanfaatkan tekanan fluida sebagai power pada sebuah mekanisme. Hidrolik itu seperti ada di rem bis, yang kalau bunyi pas berhenti itu cus itu hidrolik biasanya. Ya, perbedaannya seperti itu hidrolik dengan pneumatik, salah satu akuator yang sering digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.